Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Tadi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan sudah dirilisnya hasil exit poll, kemudian bagaimana kemudian hasil quick count yang sekarang jumlah persentase yang data sudah masuk sudah terus menanjak. Kita lihat sudah 72% suara masuk di data kawan-kawan LSI Denny JA. 54,74% adalah untuk 01, 45,27% untuk pasangan 02. Nah, ada yang mengkhawatirkan begini, ketika kemudian nanti hasil exit poll sudah dirilis, kemudian quick count sudah dirilis, sementara masih ada sejumlah saudara-saudara kita yang harus melaksanakan pemilu susulan, apakah ini nanti tidak akan mempengaruhi pilihan mereka? Nah, kalau Mas Ari sendiri, apa tanggapannya, Mas? Ya, yang pertama, exit poll dan quick count ini adalah instrumen untuk mengukur sejauh mana hasil pemilu. Tapi keputusan yang paling legal dan keputusan yang paling pasti tentang hasil pemilu ini di KPU. Jadi saya kira teman-teman yang mengalami penundaan pemilihan umum, kan ini masa kampanye kan udah nggak ada lagi. Jadi tetap bisa mempertimbangkan untuk menyampaikan aspirasinya, itu satu. Yang kedua, persoalannya bagaimana kemudian ketika exit poll dan juga hasil quick count mempengaruhi preferensi mereka ketika mungkin awalnya mau memilih pasangan Prabowo, kemudian wah ini hasilnya kelihatannya yang unggul Pak Jokowi, saya milih Pak Jokowi saja. Itu yang jadi pertanyaan kami. Belakangan ini kan kita sudah banyak sebenarnya pembahasan tentang migrasi suara, dan beberapa peneliti mengedepankan bahwa pada saat ini migrasi suara agak sulit karena fragmentasi politiknya cukup terbelah. Orang kemarin itu istilahnya tingkat loyalitas memilih capres. Jadi sekarang orang kalau udah milih 01 udah susah pindah ke 02. Begitupun juga yang memilih 02. Pemilu susulan. Walaupun pemilih susulan, dia tetap, saya yakin kalau dia tetap udah yakin dengan program 02, dia tetap akan pilih 02. Ketika dia sudah yakin dengan 01, dia akan tetap pilih 01. Begitu nggak, Mas Narto, kalau sejauh ini temuan dari kawan-kawan, apakah ketika kemudian sudah ada hasil exit poll dan lain sebagainya, masih banyak juga orang yang kemudian loyal dengan pilihannya meskipun kemudian dia posisinya di urutan paling buncit begitu? Ya. Mas Pipin tadi menjelaskan teori bandwagon effect. Ya, kemarin itu yang dipakai juga oleh MK ya, ketika kita menggugat. Ya, sebetulnya secara teoritik bandwagon effect itu ada lawannya, namanya underdog effect. Oke, kita jelaskan dulu, nggak semua orang paham teori bandwagon effect. Bandwagon effect ya secara sederhana, begitu yang menang itu diumumkan, orang cenderung akan memilih yang menang. Tapi teori yang berlawanan, underdog effect, itu begitu calon yang kalah itu udah tahu ada kemungkinan kalah, perlawanan akan dilaksanakan. Dia akan termotivasi untuk bagaimana caranya menang. Artinya dia akan memompa semangat teman-temannya untuk misalnya berpartisipasi maksimal supaya dia menang. Artinya secara teoritik memang dua-duanya punya kekuatan yang sama untuk dipertimbangkan. Tetapi berdasarkan kajian-kajian sosial itu tidak pernah ditemukan fakta bahwa quick count menggiring pemilih yang belum memutuskan. Karena kita bikin quick count kan udah ratusan kali. Bikin quick count di Pilpres mungkin udah 4 kali ya kita. Artinya tidak ada kajian-kajian atau penelitian serius yang mengatakan bahwa quick count menggiring calon pemilih. Oke, baik. Saya tunda dulu. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk bergabung dengan kawan-kawan dari Jak TV, yaitu ada Priscilla Puspa di Jakarta Theater. Ini telah berkumpul tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kita lihat bagaimana situasi di sana. Begitu luar biasa di Jakarta Theater sudah dipenuhi oleh awak media sejak tadi pagi, pemirsa. Dan memang baru saja sekitar 2 menit yang lalu itu sudah tiba di Jakarta Theater sendiri ada Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PSI Grace, kemudian ada Muldoko, kemudian Luhut Binsar dan Ketua TKN yakni Erick Thohir. Dan memang tadi kami melihat ada rombongan Joko Widodo, namun dari Capres 01, namun kami belum bisa mengkonfirmasi apakah beliau sudah tiba di tempat. Dan juga saat ini kami awak media masih melakukan penyetingan karena memang untuk tempat dari TKN Jokowi Ma'ruf ini baru dikabarkan kepada awak media sekitar pukul 10 pagi. Dan memang keberadaan dari TKN sendiri
ini baru dikabarkan sejak pagi tadi dan memang saat ini pemirsa bisa yang nampak di layar kaca Anda, awak media masih menunggu keterangan dari TKN sendiri apakah memang bagaimana hasil ataupun harapan mereka, karena memang hari ini adalah hari pencoblosan di mana pesta demokrasi sudah berlangsung sejak pagi tadi pukul 7 hingga pendaftaran pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan hasil quick count juga masih terus berlangsung, masih dihitung begitu pemirsa, dan memang tadi pukul 15.00 dari beberapa lembaga survei sudah melakukan quick count begitu pemirsa, dan memang di beberapa lembaga survei bisa kami sebutkan seperti di exit poll Prabowo menang 55,4%, namun Jokowi 42,8%, namun di lembaga quick count di Indobarometer Jokowi 53,89% dan Prabowo 46,11% pemirsa. Dan memang ini masih hasil quick count begitu sementara, dan memang kita masih menunggu bagaimana proses penghitungan, karena memang untuk pemilu serentak 2019 ini bisa dikatakan disebut-sebut menjadi pemilu satu hari yang paling terbesar di dunia, di mana Indonesia melakukan pemilihan umum secara serentak mulai dari kepala pemerintahan yakni presiden dan juga kemudian lembaga ataupun anggota legislatif maksud kami, dan juga anggota DPRD kota tingkat daerah. Dan memang kami mendapatkan informasi untuk tim kampanye nasional sendiri Jokowi Ma'ruf Amin ini sedianya berkumpul pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini masih terus berdatangan dan belum ada keterangan untuk awak media sendiri pemirsa. Dan kita masih menunggu seperti apa. Memang semua berharap pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan tidak menimbulkan apapun. Terima kasih. Dan juga demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio Ratna. Terima kasih Priscilla Puspa. Informasi dari Priscilla Puspa, saat ini di Jakarta Theater sudah berkumpul sejumlah ketua partai untuk merapat ke sana. Kemudian hasil quick count yang sudah terkumpul oleh kawan-kawan dari LSI dan IJA sekitar 74,05%. Mas Narto, ini kalau bisa angka tidak banyak berubah, kalau sudah menyentuh angka berapa? 80%, 90%? Ya, antara 90% itu sebetulnya udah pasti udah stuck di situ. Tergantung daerah mana yang belum masuk. Artinya kalau di survei kemarin kecenderungan Prabowo menang di provinsi mana, dan dicek di data ini yang belum masuk masih banyak, ada kemungkinan terjadi dinamika. Tetapi ketika suara-suara itu sudah merata secara proporsional, kemungkinan itu tidak akan berubah, terutama berubah urutan. Pertama udah tidak merubah lagi. Oke, yang dilakukan oleh kawan-kawan DNIJA hanya untuk menghitung suara pilpres atau juga termasuk perolehan partai nanti? Perolehan partai kita juga menghitung, karena berbarengan dengan pilpres ini kan ada juga 5 surat suara yang dicoblos tadi pagi. Ya, memang agak merepotkan masyarakat. Luar biasa. Dan itu kira-kira prediksi di satu TPS kita akan selesai jam berapa? Ya sebenarnya angka udah mulai masuk kalau di pileg ya. Cuman di pileg kali ini kan kita hanya menghitung perolehan partai aja, tidak termasuk caleg-calegnya karena terlalu banyak. Di data ini bisa disebutkan Mas perolehan partai, apakah kita juga bisa mengakses? Karena cukup menarik juga. Karena memang kalau dari penghitungan di TPS, sementara yang pertama dihitung adalah perolehan suara di Pilpres, kemudian baru setelah itu menuju di legislatif, begitu ya Mas Narto ya. Sambil kita lihat Mas Narto utak-atik datanya, saya ke Mas Pipin. Mas Pipin, saya tadi juga menarik omongan Mas Ari. Mas Ari mengatakan bahwa polarisasi kita cukup luar biasa pada 2014 dilanjutkan 2019. Mudahkah kita nanti kemudian kembali bersatu gitu, apapun nanti hasilnya, untuk bisa menyongsong Indonesia 5 tahun ke depan kita damai lagi, bersatu lagi? Jadi depend on kepada kepemimpinan kita ke depan. Kalau misalnya pemimpin kita memang menyatukan, bukan memecah belah, maka sebetulnya kita optimis. Jadi segregasi, perbedaan pandangan masyarakat yang ada saat ini sebetulnya bisa selesai kalau cara berpikirnya pemimpin kita memang menyatukan, bukan memecah belah. Dan saya kira ini tantangan kita ke depan, dan kami yakin kalau Prabowo Sandi memang diberikan mandat mayoritas memilih nanti,
Meskipun tadi exit hasil dari sejumlah lembaga Quickon survei ya. Saya kira masih ada mungkin untuk berubah, dan termasuk exit poll. Jadi exit poll itu memiliki kelemahan apa? Orang yang tidak menjawabnya lebih banyak. Rata-rata di angka 10-20%. Mereka merahasiakan karena privasi Mereka, ya, keluar betul. dari Langsung ditunjuk bilik ini suara, orangnya mereka gitu ya. Kemudian ditanya, maka lebih besar dibandingkan survei. Waktu itu memang undecided voter rata-rata memang menyembunyikan, termasuk ketika di exit poll lebih besar dibandingkan ketika survei. Jadi 10-20% rata-rata mereka tidak menjawab atau menjawab rahasia. Jadi saya kira memang rata-rata dulu memang exit poll digunakan untuk bandwagon effect, menggiring pemilih kepada pemilih. Dan rata-rata waktu sebelumnya beberapa pilkada dan kemudian pemilu sebelumnya exit poll dikeluarkan jam 11. Dan memang hasilnya bisa keluar karena mereka mengambil samplingnya di pagi hari. Jadi ini memang strategi untuk menggiring para pemilih untuk memilih sesuai. Tadi saya tidak Berarti Anda setuju dengan MK bahwa sebaiknya rilis Betul. setelah jam 3 gitu ya? Jadi kajiannya sudah di berbagai, saya di UI ya, beberapa kajian tentang bagaimana bandwagon effect itu, efeknya dua. Satu, efek kepada pemilih, dua kepada bohir atau penyandang para pengusaha yang mau menyumbangkan dananya untuk siapa yang akan berpotensi menang. Jadi dua inilah yang sebetulnya diambil manfaatnya ketika exit poll atau survei diberikan kemenangan kepada salah satu calon, dan ini terjadi di beberapa tempat. Dan saya kira bagi kita ketika memang pemilu ini bisa berjalan dengan lancar, dengan damai, dan kemudian bisa menyatukan semua pihak, maka kita berharap bahwa setelah pemilu kita bisa cooling down, jadi kita kembali bekerja, kembali fokus dengan aktivitas masing-masing. Tetapi kalau memang ada kecurangan yang seperti di Malaysia, yang kemudian di Sydney ada potensi di mana di situ kecurangan yang terstruktur, yang masif, itu yang disampaikan oleh Bawaslu. Ini memperlihatkan memang harus dievaluasi, diperbaiki, dan saya yakin ya orang-orang yang melakukan kecurangan itu harus dihukum yang setimpal. Oke, saya ke Mas Ari. Mas Ari, apa pendapat Anda? PR besok ke depan pemimpin yang terpilih siapapun itu adalah bagaimana untuk menyatukan dua perbedaan yang cukup meruncing akhir-akhir ini? Ya, yang pertama saya tanggapi yang kecurangan-kecurangan dulu ya. Ya, saya pun secara pribadi sepakat bahwa siapapun yang mencoba mencederai proses pemilu kita ini harus ditindak secara serius. Walaupun itu menguntungkan kubu Anda? Ya, saya tidak berani bilang begitu. Begitu menguntungkan atau tidak, karena definisi kecurangan tidak boleh diterima oleh siapapun. Kayak gitu, karena ini pemilu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi perbedaan yang sangat tajam di pilpres kali ini. Betul. Saya kira terlalu dini kita melihat ketika di sebuah negara demokrasi kita menganggap bahwa pemimpin yang menentukan perpecahan atau tidak perpecahan, hanya pemimpin yang bisa melakukan politik pecah belah atau tidak. Di negara demokrasi semua orang berhak bicara, bukan cuma presiden yang bisa melakukan politik pecah belah, bahkan kubu oposisi bisa, bahkan masyarakat bisa. Jadi saya kira kita sudah harus apresiasi pemilu ini karena masyarakat sudah sangat riang gembira datang ke TPS menyalurkan suaranya. Pasca pemilu ini semua orang harus berbesar hati, untuk sama-sama membangun bangsa ini, menerima hasil pemilu, membangun bangsa ini bersama-sama, karena kita sebagai negara besar harus terus berkembang menjadi negara maju. Oke, artinya poin Anda siapapun nanti pemilihnya, ketika pemilih tersebut kemudian punya komitmen untuk mempersatukan, kalau tidak didukung oleh oposisi, maka akhirnya usahanya akan sia-sia. Iya, kita tetap akan gaduh, karena ini negara demokrasi, kita bukan negara otoriter di mana semua diinstruksikan oleh satu orang. Gitu ya. Kalau di negara demokrasi bukan cuma presiden yang menentukan segala macam. Politik pecah belah itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan, Saudara. Ruang Demokrasi akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di JAK TV.